Cari penyakit, menyesal 717 WNI jemaah tabligh di India pun tak bisa dievakuasi. Ditulis oleh X Hardi di Siber.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Cari penyakit, cari masalah dan akhirnya menderita karena terkatung-katung di negeri orang akibat pandemi wabah corona. Ratusan WNI mengikuti acara tabligh di India sekitar awal hingga pertengahan Maret 2020, yang artinya pandemi corona mulai meningkat dan Indonesia pun sudah mulai terjangkit. Logikanya, dalam kondisi demikian harusnya bepergian ke luar negeri ditunda jika tidak terlalu penting, apalagi acara tersebut diikuti oleh ribuan orang dari berbagai negara di seluruh dunia, potensi penularannya sangat luar biasa. Akan tetapi, sebanyak 717 angkanya tidak sama antara berbagai sumber terkena imbas dari ketidakpedulian mereka akan wabah corona. Mereka datang ke India pada waktu yang salah, sehingga saat ini tidak bisa keluar dari negara itu karena dikarantina. Alasannya, sebagian WNI di sana sudah positif terpapar virus corona. Pada pertengahan Maret 2020, markas jemaah tabligh ditutup dan sekitar 2.500 orang di sana diisolasi. Alasannya, pertemuan itu menyebabkan lonjakan wabah virus corona yang sangat besar di India. Menurut salah satu sumber, sebagian WNI kondisinya agak memprihatinkan. Selama diisolasi, ada yang turun berat badan karena stres dan diberi makan seadanya. Ada yang merasa hidupnya lebih parah daripada di penjara. Ada pula yang cemas soal visa yang habis masa berlakunya. Mereka khawatir harus membayar denda overstay yang mencapai $50 Amerika Serikat per hari. Dengan semua kondisi itu, ada beberapa orang yang depresi menjalani situasi seperti itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan jumlah jamaah tabligh WNI yang berada di India saat ini tercatat sebanyak 717 orang, diantaranya 75 orang telah terkonfirmasi positif corona dan 13 orang telah dinyatakan sembuh. Kita berusaha, kita sudah mempersiapkan bahkan rencana evakuasi, tapi karena jamaah tabligh saat ini sedang menjalankan karantina, maka tidak diizinkan untuk dievakuasi saat ini, kata Retno. Menurut Retno, sebagian besar jamaah tabligh di India saat ini sedang dalam masa karantina. Situasinya semakin rumit karena sejumlah jamaah tabligh lainnya sedang menjalani proses hukum terkait aturan visa. Proses karantina dan proses hukum ini tidak hanya berlaku bagi jamaah tabligh Indonesia, tapi juga bagi jamaah tabligh dari berbagai negara yang saat ini berada di India, kata Retno. Dan sebagai info, jumlah jamaah tabligh WNI di India yang positif corona mewakili presentasi terbesar WNI yang terinfeksi penyakit itu di luar negeri. Dari seluruh dunia yang terpapar virus ada 394 WNI, di India ada 75 WNI, yang artinya presentasinya tertinggi sekitar 19%. Sebagai info, banyak kasus positif corona menjadi klaster dari berbagai acara keagamaan yang diselenggarakan di berbagai tempat. Salah satunya kasus adalah acara tabligh akbar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menjadi penyebab melonjaknya angka kasus positif corona hingga pemerintah setempat harus memberlakukan lockdown selama 2 minggu, disertai ancaman penjara dan denda bagi yang melanggar. Saya selalu gregetan dan emosial melihat tindakan konyol mereka ini. Banyak yang demi memuaskan hasrat agama, rela melakukan sesuatu yang membahayakan nyawa sendiri dan tak sadar ikut mencelakakan orang lain. Soal ini contohnya sudah banyak. Ada yang tidak takut wabah corona dengan menyeret Tuhan sebagai alasan pembenaran. Hidup mati urusan Tuhan, mau kena ya kena, itu sudah takdir. Lucunya, ustadz dan pemuka agama lain juga sebagian memang konyol dan menyesatkan masyarakat dengan cocok logi yang ngawur abis. Corona adalah tentara Tuhan. Corona hanya menyerang orang munafik. Corona tidak akan menyerang muslim karena itu dikirim untuk menyerang orang yang menzalimi umat muslim. Dan banyak lagi kengawuran yang mencelakakan orang lain. Mereka yang sekarang terkatung-katung di India akhirnya harus gigit jari dan menyesal karena diisolasi dengan kondisi yang pasti tidak menyenangkan. Bahkan mereka memohon dan memelas agar segera dipulangkan. Menyesal nggak? Sekarang mau evakuasi pun susah. Mau tak mau harus tanggung sendiri akibat dari ketidakpedulian mereka dengan membawa agama. Tak usah bawa-bawa Tuhan di saat pandemi ini. Siapapun bisa terkena dan bertemu maut. Bagi pemuka agama, tak usah jualan agama demi popularitas. Geli dengernya.
Yang banyak gaya biasanya bakal merengek di akhir. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siver.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.